Hai everyone, welcome back. Gimana kabar kalian hari ini? Terima kasih udah klik video ini. By the way, hari ini aku mau nyeritain salah satu kasus yang cukup menyedihkan. Menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki, dimana saat kecil ia terlahir sebagai anak laki-laki, tetapi dia harus tumbuh dan besar sebagai anak perempuan. Kisah ini dimulai pada tanggal 22 Agustus tahun 1965. Saat itu pasangan suami istri bernama Ronald Reimer dan juga Janet melahirkan dua orang anak kembar laki-laki. Dilahirkan di Kanada sebagai dua anak laki-laki kembar yang memiliki fisik dan juga mental yang sehat. Namun setelah 7 bulan, ibunya merasa kalau anaknya ini memiliki kesulitan dalam membuang air kecil. Hal itu membuat orang tua mereka panik dan akhirnya membawa mereka ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter pun melakukan berbagai tes. Dokter menyarankan untuk menyunat kedua bayi tersebut. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya keluarganya menyetujui untuk melakukan operasi tersebut. Operasi pertama kali dilakukan pada Burch dengan menggunakan metode kuterisasi yang tidak konvensional. Alhasil selama operasi, penis Burch terbakar parah dan tidak ada kemungkinan untuk dapat diperbaiki lagi. Alhasil, para dokter memutuskan untuk tidak melakukan operasi kepada adiknya yang bernama Brian. Ya karena si Bruce tadi gagal operasinya, kayak penisnya terbakar parah. Oh shit. Aduh, gimana perasaan orang tuanya itu? Kemudian dengan berjalannya waktu, Brian ini tidak mengalami kesulitan dalam membuang air kecil. Jadi mungkin itu tadi adalah gejala normal bagi anak-anak seumuran mereka. Semakin hari, orang tuanya semakin khawatir terhadap masa depannya Bruce Reimer. Dan ini adalah tanggapan orang tuanya saat mengetahui bahwa operasi tersebut sudah gagal. Saya tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Saya kira mereka akan menggunakan pisau. Saya tidak tahu apabila mereka juga akan menggunakan listrik. Kok listrik? Alasan kebakar, ngawur. Karena operasi Bruce gagal, akhirnya jadwal operasi Brian dibatalkan dan kedua anak kembar ini dibawa pulang. Setelah berbulan-bulan, mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap Bruce. Sampai suatu hari, saat ibunya sedang menonton televisi, ibunya melihat Dr. John, di mana Dr. John ini adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai pelopor di bidang pengembangan seksual dan juga identitas gender berdasarkan penelitiannya terhadap pasien intersex. Dr. John juga merupakan pendukung teori netral gender yang percaya bahwa identitas gender merupakan hasil pembelajaran sosial dan dapat diubah melalui intervensi perilaku. Setelah melihat wawancaranya di televisi, kedua orang tua Bruce memutuskan untuk menghubungi Dr. John dan juga meminta bantuannya. Setelah bertemu dengan Bruce, Dr. John mengklaim bahwa Bruce cenderung memiliki kehidupan seksual yang sukses dan fungsional layaknya seorang perempuan. Jadi ini mau diganti identitas gendernya. Dan Dr. John membujuk orang tua Bruce untuk mau dan membiarkan anaknya menjalani operasi pengangkatan ulang jenis kelamin. Pada Februari tahun 1967, Bruce menjalani operasi pergantian kelamin pada usia 20 bulan. Pada usianya yang terbilang masih bayi tersebut, Bruce menjalani operasi di mana testisnya kemudian diangkat dan diciptakan vulva buatan. Lalu Bruce berganti nama menjadi Brenda, dan dalam hal ini Dr. John selalu memberikan dukungan psikologi sekaligus juga menjadi kesempatan baginya untuk melanjutkan penelitian. Orang tuanya memberhentikan tindak lanjut kunjungan dari Dr. John saat Dr. John memaksa untuk membiarkan Bruce menjalani operasi pembentukan alat kelamin wanita. Dr. John yakin bahwa seharusnya Bruce ini dibesarkan sebagai anak perempuan dan saudaranya yang bernama Brian akan dijadikan sebagai bahan perbandingan. Dr. John juga berkata apabila percobaan ini berhasil, ini akan memberikan bukti kuat bahwa alam dapat dikalahkan oleh perbuatan manusia. Dan Dr. John juga yakin bahwa Bruce akan hidup lebih baik sebagai wanita daripada sebagai laki-laki tanpa alat kelamin. Pada tanggal 3 Juli tahun 1967, pembedahan dan juga pengebirian dilakukan terhadap Bruce. Dr. John juga melarang orang tuanya untuk memberitahu bahwa sebenarnya Bruce ini merupakan laki-laki. Mulai saat itu, mereka telah melupakan Bruce dan menggantinya menjadi Brenda. Dan setiap tahunnya, Dr. John akan datang untuk mencatat perkembangan dari anak kembar tersebut. Ibunya mengatakan bahwa Brenda merupakan anak perempuan yang cukup rapi dan tidak menyukai hal-hal yang kotor. Demikian catatan dari Dr. John. Di dalam catatannya, Dr. John juga mengatakan anak perempuan ini memiliki sifat tomboy seperti mempunyai tenaga selayaknya laki-laki
sifat keras kepala, dan seringkali mendominasi kelompok anak perempuan. Pada tahun 1975, saat mereka berusia 9 tahun, Dr. John menerbitkan jurnal yang merinci pengamatan eksperimennya tersebut. Dalam pernyataannya, Dr. John mengklaim bahwa eksperimen tersebut sangat berhasil. Tingkah lakunya normal selayaknya anak perempuan dan sangat berbeda dengan tingkah laku saudara laki-lakinya, tulis Dr. John dalam jurnalnya. Meskipun Dr. John menulis bahwa eksperimennya sangat berhasil dan berhasil membuat Brooch menunjukkan perilaku wanita, tapi menurut catatan dari salah seorang mantan murid di labnya, Dr. John telah berbohong besar atas keberhasilan eksperimen tersebut. Ditulis bahwa sejak operasi sampai masa remajanya, Brooch harus buang air kecil melalui lubang di perutnya dan diberi suntikan estrogen untuk mendorong perkembangan psikologis kewanitaannya. Menurut Brooch yang sekarang sudah berganti nama menjadi Brenda, ia pernah dipaksa oleh Dr. John untuk melakukan hubungan intim kepada saudaranya yang bernama Brian. Di kesempatan yang sama, Dr. John mengambil beberapa foto mereka saat melakukan tindakan tersebut. Menurut Dr. John, hal itu merupakan bagian dari eksplorasi seksual masa kecil yang mengarah pada identitas gender orang dewasa. Brooch yang semakin tertekan mengancam orang tuanya akan bunuh diri apabila Dr. John tetap berkunjung ke rumahnya. Pada saat usia 13 tahun, Brenda diketahui memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dia menjadi suka memberontak, dia sangat maskulin, dan saya tidak bisa mendorongnya untuk menjadi feminim, ucap ibu Brenda. Brenda nyaris tidak memiliki teman dan semua temannya mengejeknya. Orang tuanya yang merasa tidak tega melihat kondisi anaknya memutuskan untuk memberitahu Brenda bahwa Brenda ini merupakan anak laki-laki. Brenda yang mengetahui hal tersebut memutuskan untuk melanjutkan kembali hidupnya sebagai seorang laki-laki dan mengganti namanya sebagai David. Dan orang tuanya juga memberhentikan kunjungan dari Dr. John. Selama proses mengembalikan jati dirinya, David telah menjalani banyak operasi untuk merekonstruksi penisnya dan menghilangkan payudaranya pada tahun 1987. Dia juga melakukan suntikan testosteron untuk mengembalikan psikologi kelaki-lakiannya. Lalu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jane pada tanggal 22 September tahun 1990 dan mengadopsi ketiga anaknya. Akan tetapi, pada musim semi tahun 2000, saudaranya yang bernama Brian menderita skizofrenia setelah eksperimen tersebut dan meninggal dunia karena overdosis obat antidepresi. 2 tahun kemudian, pada tanggal 4 Mei tahun 2004, David yang saat itu berumur 38 tahun dirundung masalah dan juga masalah ekonomi yang berkepanjangan, ditambah istrinya yang mengatakan bahwa ia ingin berpisah dari David, membuat David semakin depresi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menembak kepalanya menggunakan senapan di tempat parkir di depan sebuah toko kelontong. Jadi itu tadi cerita tentang anak kembar yang dijadikan eksperimen sejak bayi tanpa memberikan rasa empati kepada dua bocah tersebut, di mana sejak kecil dia sudah dilukai secara fisik dan juga psikis. Ini merupakan kasus eksperimen yang cukup menyedihkan banget menurut aku, karena kasihan banget dari kecil udah dijadiin bahan eksperimen, melakukan berbagai operasi saat kecil, dan saat ia tahu bahwa ia merupakan seorang laki-laki, ia berusaha untuk mengembalikan identitasnya dan juga dengan operasi-operasi yang mungkin itu cukup berat dilakukan, tapi dia tetap melakukannya. Wah. Jadi gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye.